Halo, selamat datang ke YouTube channel saya. Senang ketemu dengan kamu lagi. Nah, di video hari ini saya akan ngebahas tentang gimana caranya melakukan tax return atau klaim pajak sendiri tanpa bantuan dari tax accountant. Dimana ini bisa sangat membantu ya, karena kalau kamu uh, tax returnnya itu simple, kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorial step by step gimana caranya melakukan hal tersebut. Nah, saya mau kasih reminder ya kalau saya ini bukan financial advisor, di mana saya hanya memberikan tutorial atau general advice saja gitu ya untuk membantu teman-teman melakukan semuanya sendiri. Keep watching. Cara mengurus pajak di Australia adalah menggunakan MyTax yang di-provide sama ATO atau Australian Taxation Office. Nah, di MyTax ini keuntungannya adalah dia tuh gratis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak perlu download app apapun untuk bisa mengakses MyTax. Jadi sesimpel kamu memiliki internet access dan juga browser dan sebaiknya menggunakan laptop atau PC gitu ya untuk melakukan yang namanya tax return atau urusan pajak ini karena banyak dokumen yang penting kan. Jadi ya sebaiknya dilakukan dengan serius gitu dengan menggunakan komputer ketimbang handphone. Kemudian kamu perlu punya yang namanya MyGov account. Nah, kalau seandainya kamu udah punya, kamu bisa langsung skip aja ke proses pajaknya atau MyTax. Tapi kalau misalkan belum, saya akan kasih tutorial singkat gimana membuat MyGov account. Langkah yang pertama, masuk ke google.com dan cari MyGov, seperti ini ya. Lalu klik yang paling pertama di MyGov. Setelah itu, kamu akan masuk ke page seperti ini, yaitu kamu akan pilih Create Account. Setelah pilih Create Account, di situ ada dua pilihan ya, yaitu mau ambil MyGov account atau MyGov ID. MyGov ID dan MyGov account itu dua hal yang berbeda ya. Jadi MyGov account yang akan kita daftarkan itu nge-link ke banyak tempat seperti government services lainnya, yaitu ATO, Australian Taxation Office atau yang urusannya dengan pajak. Kemudian Centrelink, yaitu yang biasanya berurusan dengan bansos, dan juga Medicare atau government insurance. Sementara kalau MyGov ID itu adalah Australian Government Digital Identity App, di mana kita bisa gunakan untuk sign in ke beberapa online government services kayak MyGov juga. Jadi ibaratnya MyGov itu atau MyGov ID ya kayak kunci yang membuka semua benefits ini online. Jadi bebas nih bisa daftarin MyGov ID atau lewat MyGov account karena kalaupun daftar ke MyGov ID, juga ada personal services lain seperti Centrelink dan juga MyGov account. Saya akan tunjukkan singkat kalau kamu mau apply melalui MyGov ID. Yang pertama, klik MyGov ID, lalu kamu akan diarahkan ke page berikut ini. Di page ini, kamu akan ditunjukkan apa itu MyGov ID dari atas sampai bawah yang bisa kamu baca aja. Di situ juga ada benefits yang mereka provide. Bahkan, di situ juga ada video tutorial yang menunjukkan bagaimana caranya daftar ke MyGov ID yang bisa kamu ikutin aja instruksinya. Kalau seandainya kamu dengan alasan apapun gak mau daftar lewat MyGov ID dan kepingin cara yang klasik lewat MyGov account, itu gak apa-apa. Kamu bisa pilih ini dan continue with the email. Lalu, dari sini kamu bisa baca terms and conditions ya dari atas sampai bawah. Dan kalau kamu agree, kamu bisa tick the boxes and click next. Lalu, kamu akan ditanya email address kamu. Saya sarankan agar kamu menggunakan email personal, bukan email kerjaan, karena ini akan nge-link ke account pribadi kamu. Kamu masukin email, lalu klik next. Kemudian, kamu akan dikirim 6 number code to verify your email. Kamu cek email
yang ada di inbox ya. Lalu kamu masukin kodenya dan klik next. Sekarang mereka minta nomor telepon kamu. Jadi nantinya kamu akan dikirim one time use codes ketika kamu lagi mau sign in atau access account kamu. Saya mau kasih note ya, kalau nomor telepon yang dimaksud itu nomor telepon Australia. Kode lewat nomor HP sebenarnya adalah extra layer dari security. Kalau misalnya nggak mau pakai, bisa di-skip aja proses yang ini. Lalu, kamu akan diminta untuk isi password, dan yang kamu bisa isi aja. Kemudian, mereka akan tanya 3 secret questions. Jadi kalau seandainya kamu ganti password ke depannya, bisa membuktikan kalau account kamu adalah 3 pertanyaan yang diisi berikut ini. Kalau sudah, kamu bisa klik next. There you go. Kamu sukses ke langkah yang pertama, yaitu bikin MyGov account. Ketika kamu sudah punya MyGov account, kamu bisa login ke account kamu. Now, kita akan isi dan klik profile dan connect digital identity. Disinilah kamu harus menyediakan MyGov ID di account kamu. Kalau kamu belum punya, kamu bisa bikin MyGov ID dengan arahan singkat yang saya berikan di depan. Nah, kalau seandainya sudah ada dan kamu udah isi gitu ya, kamu bisa balik lagi ke Connect Digital ID tab. Kemudian ikutin arahannya di screen ini untuk meng-connect MyGov ID detail kamu. Kalau MyGov ID sudah beres, kamu bisa balik ke profile page untuk pilih link services. Lalu kamu bisa pilih Australia Tax Office atau ATO, yang mana kemudian kamu bisa akses ke ATO. Kamu bisa mengakses ATO account kamu sebelum mulai tax return di tahun ini. Pastikan kalau kamu menerima email ini dari ATO yang menyatakan kalau employer kamu sudah mengupload payroll details kamu untuk kerja selama periode tax tahun yang akan kamu klaim. Ini untuk memastikan bahwa pre-filled items pada tax itu up to date. Biasanya employer kamu akan upload semua tax details by mid-July setiap tahunnya. Oke deh, sekarang kita bisa mulai. Mari kita mulai dengan mengklik prepare. Lalu, kamu akan diantar ke page ini ya. Kalau ini pertama kalinya kamu menggunakan MyTax, mereka akan tanya personal detail kamu, seperti kamu bisa mengisi email kamu, nomor HP, dan juga residential address. Kamu bisa double check kalau semuanya correct. Lalu kalau semuanya sudah oke, kamu bisa klik next. Kemudian, kamu akan masuk ke part 2, di mana kamu diminta untuk isi bank details. Ini adalah bank account di mana mereka akan mengembalikan tax return kamu jika ada. Jadi pastinya kamu mau kalau bank account info ini yang kamu isi itu correct. Sehingga uang kamu nggak bakalan nyasar ke bank account orang lain. If that's the case, that will be very sad. Once kamu udah double check sampai dengan triple check semua account kamu benar pengisiannya, kamu bisa klik next. Nah, setelah itu kamu akan diantar ke page berikutnya yang ada pertanyaan Australian resident for tax purposes. Ini dari contohnya yaitu tanggal dan tahun ini ya, jadi kamu pilih yes. Nah, jadi begini penjelasannya, ketika kamu adalah international student visa holder, kamu adalah Australian resident for tax purposes. Ini pernah saya jelaskan di video sebelumnya terkait TFN withholding yang bisa kamu cek aja di video itu.
Kemudian, kalau kamu misalnya ragu dan kepengen double check kebenaran mengenai residency status kamu bisa klik di link yang kecil ini. Nantinya kamu akan dibawa ke page seperti ini. Are you a working holiday maker? Jadi ini termasuk work and holiday visa dengan subclass 462 yaitu untuk Indonesia adalah jawabannya yes, karena Australian WHV holders yang 462 maupun 417 itu bukan Australian resident for tax purposes. Dia beda sendiri bracketnya kalau untuk WHV. Kalau pertanyaannya are you a WHV atau working holiday maker, jawabannya no. Lalu kemudian ada pertanyaan migrating and settling, berarti jawabannya iya, lalu kamu submit. Nah, di sini ada result kalau kamu adalah resident of Australian for tax purposes. Kalau kamu adalah international student visa holder. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan mengenai pasangan. Apakah kamu punya pasangan, suami atau istri di antara 1 Juli di tahun contoh ini ya, karena ini dummy. Jadi contohnya adalah 2022 sampai 2023. Of course itu nantinya tergantung di tahun kamu kapan apply untuk tax return ataupun untuk urusan pajak ini. Jadi alasannya gini, kenapa kamu ditanya seperti ini? Karena kalau misalnya iya, ATO itu akan mengcombine tax kalian berdua ya sebagai satu household atau rumah tangga. Jadi di mana akan ada tax benefits di situ gitu ya. Jadi spouse yang dimaksud itu adalah seseorang yang bisa kamu nikahi secara legal atau tinggal bareng ya, artinya kayak de facto partner gitu ya. Kemudian genuine relationship gitu. Jadi ini sebagai contoh untuk memudahkan, saya akan pilih no seandainya di sini applicant-nya adalah single. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kamu akan ditanya apakah kamu menggunakan app-nya ATO yang namanya My Deductions. Jadi itu adalah tool ya yang bermanfaat yang bisa kamu download untuk tracking semua receipts, invoices, atau any deductions yang mau kamu claim sepanjang tahun tersebut. Nah, jadi ketika kamu bayar, waktunya bayar atau tax return, kamu udah siap gitu, dari data-data tersebut udah otomatis. Saya sendiri sebelumnya belum coba gitu ya, karena ini kan fitur baru gitu ya. Tapi sepertinya it'll save you a lot of time and stress of having to find all your receipts later on. Jadi kalau kamu nggak menggunakan app tersebut tahun ini, mungkin bisa coba untuk download buat tahun depan gitu, untuk memudahkan. Oke, lalu kamu klik My Deductions ya, kalau kamu mau bikin sekalian. Dan kamu akan melihat page ini gitu. Jadi di mana di situ tuh ada tutorial video gimana cara menggunakan app-nya. Dan untuk mengupload data-data kamu gitu. Kamu cukup follow aja langkah-langkah yang diberikan di screen tersebut. Dan nantinya bakalan secara otomatis mengupload semua deductions buat kamu. However, karena ini kan fitur baru ya, jadi karena saya assume kebanyakan dari kita belum punya app ini, jadi kita bisa ignore aja dan fokus ke topik kita yaitu cara tax return secara independently. Nah, di part ini kamu akan ditanya, kamu mau klaim apa aja atau laporkan ke ATO. Kalau kamu sudah menggunakan MyTax sebelumnya, employer ya atau mereka akan melakukan prefill otomatis buat kamu berdasarkan dari yang kamu pilih di tahun-tahun sebelumnya. However, saya assume kalau ini adalah pertama kali kamu menggunakan MyTax. Jadi mari kita pilih pilihan yang dibutuhkan secara manual dan kita pelan-pelan ya baca opsi yang ada dan pilih line yang relevan buat kamu. Kalau kamu bekerja di Australia, sebagaimana sebagian besar dari kamu iya, maka kamu perlu memilih ini karena kamu menerima gaji atau upah dari employer kamu. Jadi pilih pilihan yang salary wages yang pertama ini ya. Jadi kamu bisa lihat-lihat ya, however kamu bisa feel free untuk ngebaca semua opsi dan memilih berdasarkan situasi kamu. Jadi kita bisa tick di sini. Kemudian yang kedua adalah income dari Australia Superannuation. Kalau kamu tidak tahu apa itu superannuation, sudah disediakan kontennya ya, jadi tinggal dicek aja di situ. Nah, ini adalah pilihan buat orang yang udah deket-deket sama retirement age. Jadi
Kalau bukan di kategori tersebut, maka kita bisa untick ya atau di skip aja. Kemudian next adalah kalau kamu menerima bunga income ya di Australia dari investments atau dari properti. Jadi di sini pilihannya ada dari atas sampai bawah, kita bisa baca satu-satu ya. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam interest? Yang pertama interest ya, bunga bank itu dari nabung di tabungan atau savings account. Jadi kalau teman-teman ada bunga bank, kemudian bisa tik di sini. Lalu yang kedua adalah dividends, yaitu dari stok atau saham. Kalau misalnya ada, bisa ditik, kalau nggak ada, di skip aja. Kemudian yang ketiga, kalau kamu ada investment property yang sampai dia itu bayar rent ke kamu. Jadi kalau kamu punya si rent vesting itu, kamu bisa tik, tapi kalau nggak ada, ya udah dilewatin aja. Kemudian yaitu manage fund distributions, ini maksudnya adalah ETF ya yang bayar dividen ke kamu. Contohnya kamu punya ETF dari VAS atau Vanguard Australian Shares, dan kemudian dia kasih dividends ke kamu. Nah, makanya kamu mesti lapor kalau kamu punya ETF atau pilihan yang D ini. Kemudian di bawahnya ada kalau kamu jual saham nih selama periode di tahun itu gitu, dan kemudian ada untungnya atau ada ruginya, ada profit, ada loss. Nah, kamu bisa klik di box ini. Kemudian di bawahnya ini adalah unapplied net capital losses from earlier years. Jadi ini maksudnya khusus buat kerugian. Jadi kalau seandainya nih kamu ada capital loss karena ngejual stoknya tuh lebih murah daripada yang kamu bayar. Terus kemudian ya udah kamu masukin aja si kerugiannya berapa. Jadi nanti ke depannya tuh bisa jadi dapat offset capital gain untuk future atau ke depannya. Opsi selanjutnya adalah buat sole trader atau kalau kamu ada bisnis atau kamu kerjanya sebagai kontraktor di Australia, kamu mesti pilih pilihan yang ini. Nah, banyak kan international students yang bekerja sebagai kontraktor cleaning atau misalkan kerja di Uber Eats gitu ya sebagai pengantar makanan, atau misalkan kerja di kontraktor lainnya. Maka kalau seandainya teman-teman ada pekerjaan yang itu, maka harus dipilih opsi yang ini. Nah, karena kita contohnya yang simple-simple aja, maka kita tidak pilih pilihan yang ini. Next. Kalau kamu you had foreign income, kalau kamu ada investment kayak properti di negara lain, terus kamu jual gitu ya, jadi kamu pilih yang ini, tapi kalau nggak ada dilewatin aja. Lalu ada other income, coba kita klik link yang ini, kalau misalkan ada di salah satu yang ini ya, kamu bisa pilih, tapi kalau misalnya nggak ada di skip aja. Nah, terus opsi selanjutnya yaitu deductions, you want to claim, dan kamu misalnya mau klik box yang ini. Kalau kamu mau claim any deductions to reduce your overall tax bill, kalau kamu ada full-time job, lalu klik work-related expenses yang ada kaitannya dengan pekerjaan kamu. Dan kemudian kamu bisa pilih itu. Yang kedua adalah gifts, donation, etc. Kalau ada kamu pilih, kalau enggak ya udah nggak usah. Kemudian yang ketiga income protection. Dan yang keempat lainnya. Jadi kalau kamu ada di salah satu yang ini, kamu pilih aja. Tapi pada umumnya gitu ya, kita pilih pilihan yang definitely yang pertama. Kalau kamu seperti contoh yang ada di profil ini adalah international student, maka 2 box ini nggak applicable buat kamu. Jadi bisa dilewatin aja. Tapi jangan lupa baca dan make sure kalau itu nggak apply buat kamu. Nah, kalau udah dibaca, kemudian kita bisa press next. Next page adalah di mana kamu bisa melengkapi tax return kamu. Dan sebagai reminder ya, kalau kamu bisa tunggu sampai dengan mid-July untuk kasih waktu yang cukup ke employer kamu untuk masukin semua data-data kamu ke MyTax. Jadi kayak pre-fill gitu, dan pas udah ready, kamu akan terima email dan kamu bisa confirm. Jadi email itu dari MyGov ya. Jadi pada saatnya kamu buka MyTax, upah atau gaji kamu tuh sudah di pre-filled yang otomatis keisi. Dan itu bisa kamu double check dan make sure kalau data-data tersebut itu benar. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, yang kiri ini adalah gaji kamu sebelum tax atau pajak ya, yaitu income.
Sementara yang kanan ini adalah tax withheld. Ini adalah apa yang kamu sudah bayar di tax selama last financial year. Jadi, waktu kamu baru dapat kerjaan, mungkin kamu pilih PAYG ya, atau Pay as you go option. Jadi, ATO itu charge kamu setiap kamu mendapatkan payslip last year, and MyTax akan membantu kamu mengkalkulasi bayar pajak, atau malahan dapat refund karena kalau kamu bayar pajaknya kelebihan. Nah, sekarang kita coba latihan sampel kalau seandainya kosongan tanpa prefill seperti contoh sebelumnya. Di case ini, kita masukkan data-datanya sendiri ya. Jadi, kita ambil contoh yaitu Puspita, seorang international student ya. Let's say dia ambil kuliah Master of Accounting, lalu kerjanya sebagai kasir atau checkout di supermarket. Lalu Puspita ini udah kuliah masuk tahun kedua ya, dan bekerja selama financial year. Nah, sekarang kita coba masukin di contoh yang baru ini ya. Kalau Puspita ini kerja di Coles Supermarket sebagai kasir di retail assistant. Dan seperti yang saya mention, dia bekerja di Coles Supermarkets. Nah, dirimu bisa nih ngecek nomor ABN-nya Coles Supermarket dengan mengklik link ini. Di case ini, kita cari nomor ABN-nya Coles Supermarket. Pas ketemu, kita bisa copy ABN-nya, lalu kita paste ke sini. Total tax withheld, seberapa banyak uang yang diambil buat bayar pajak ya dari income. Kita ambil contoh 2.500 AUD. Gross payments artinya total gaji selama tahun finansial yang kamu klaim ya. Contohnya 25.000 AUD ya kotornya. Kalau ada benefits atau allowances yang kamu terima, kamu bisa tick ya, tapi kalau nggak ada bisa lewatin aja dan langsung ke save information, lalu bisa klik save and continue. Sekarang kita masuk ke deductions yang bisa kamu claim yang ada kaitannya dengan pekerjaan kamu di tax return kamu. Nah, di sini ada banyak opsinya nih, include biaya-biaya kayak mobil yang ada kaitannya dengan kerja, work-related travel expenses, work-related clothing, laundry and dry cleaning expenses, self-education expenses, dan lain-lain yang kamu bisa baca aja dari atas sampai dengan bawah. Kalau kamu ragu kamu bisa klaim apa aja, kamu bisa cek di link yang kecil ini ya, dan di link ini sudah spesifik di industri kerja kamu bahas apa aja yang bisa diklaim di sana. Jadi kita bisa klik link ini. Di page ini udah spesifik banget ngebahas tentang retail workers deduction seperti si Puspita yang jadi contoh kita, yang kemungkinan bisa diklaim di tax return. Bahkan udah dikasih alfabetnya nih biar gampang nyarinya. Kayak kalau misalnya kita klik di A sampai F, terus kita pilih car expenses. Nah, di situ ada keterangannya yang tinggal dibaca-baca aja. Kita pilih pilihan yang mana aja, yang mana ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Jadi, sekarang kita balik lagi ke page yang tadi. Dan isi tergantung case kamu. Let's say Puspita di case ini mesti kerja dengan menggunakan seragam dari Coles. Kita klik di work-related clothing. Nah, jadi kita karena Puspita ini wajib ya, jadi kita choose compulsory work uniform. Semisal selama setahun itu dia cuci baju seragam itu ya, Puspita spend around 120 AUD buat laundry, sabun, listrik kayak gitu ya. Jadi kita masukin 120 AUD. Kita lanjut ke some other work-related expenses. Misalnya si Puspita bayar komunitas atau union karena banyak employees atau
yang kerja di supermarket gitu ya bayar organisasi union fees yang mana spend uang lagi gitu ya out of pocket. Jadi dalam contoh case ini Puspita keluarin sebanyak 150 AUD dan kita klaim. Lalu kita klik save. Oke. So far kita klaim 270 AUD di expenses-nya Puspita. Semisal dalam case kamu lebih dari itu, kamu selalu bisa include mereka ke dalamnya. Catatan dari saya ya amat sangat membantu kalau kamu punya receipt dan invoice supaya informasinya akurat dan gak ngarang. Karena bahkan kalau ngarang tuh bisa jadi kita yang rugi. Karena bisa jadi kita spend lebih dari itu. So, penting banget untuk menyimpan receipt dan invoice yang terkait dengan tax return. Nah, tapi kalau seandainya nih kamu udah telanjur gitu ya, receipt kamu hilang atau yang digital udah keburu nyampur sama yang lain gitu ya, atau kamu misalnya jadi lupa gitu ya ada di mana kayak gitu, kamu bisa quote on quote ngarang gitu ya, atau mengira-ngira. Nah tapi ada tapinya nih, mengira-ngira ini nggak bisa banyak-banyak klaimnya, yaitu maksimal $300 in total. Bukan each ya, jadi in total. Makanya rugi kalau seandainya kamu sebenarnya ngabisin lebih dari itu. Kayak misalnya nih contoh, kamu ngabisin travel expenses selama di tahun finansial itu $500. Nah terus nggak ada receipt-nya ya berarti yang nggak bisa klaim gitu. Jadi karena maksimal $300 di semua total expenses. Nah selain itu saya akan cantumkan link lengkap ya untuk deductions you can claim yang ada di description. Jadi website ini nantinya kamu bisa baca di description video saya. The next part adalah income test. Pada umumnya, section ini bisa jadi kurang related dengan situasi international student. If that's the case, you can leave this section as it is. Jadi pada dasarnya di section ini adalah informasi terkait government pension, foreign income, child support you may have to pay. Kalau seandainya kamu merasa ini applicable buat kamu, kamu bisa add infonya di sini. Lalu save and continue. Kalau enggak, bisa di skip aja. Sekarang kita masuk ke Medicare detail. Medicare adalah sistem perawatan kesehatan yang didanai publik Australia. Ibaratnya kayak BPJS lah ya, karena ketika ada pasien yang datang dan bayar bulk billing di klinik atau misalkan rumah sakit, nah itu didanai sama tax gitu ya, sama pajak dari masyarakat. Nah, sayangnya international students itu tidak ada akses ke pelayanan Medicare. Jadi pada umumnya international students itu terbebas atau tidak harus bayar Medicare levy ya atau retribusi. Jadi di page ini kamu isi berdasarkan situasi kamu, ya. Ada berapa anak dan students. Untuk di case Puspita 0, jadi kamu bisa baca kategori 1, 2, 3. Karena Puspita ada di kategori 3, maka pilih yes. Berapa lama exemption kamu nggak harus bayar Medicare levy, itu tergantung ya. Jadi let's say 1 tahun alias 365 hari. Jadi kita isi 0 di bagian half. Kemudian, were you a temporary resident for Medicare purposes? Kita jawab no. Kalau kamu tidak harus bayar Medicare levy atau retribusi ya, maka kamu tidak harus juga bayar surcharge atau MLS. Jadi kita pilih no. Penting untuk dicatat kalau kamu exempt dari Medicare levy, kamu perlu mendapatkan Medicare Entitlement Certificate dari Services Australia website. Nah, kita buka website ini ya. Kamu perlu isi form Medicare Entitlement Statement Form yang kamu bisa dapat formnya gratis dan apply melalui website ini ya. Jadi linknya ada di description. Lalu kita masukin private health insurance. Kamu bisa isi dari company-nya apa, membership number, hingga policy-nya. Jadi kalau udah, kamu bisa save dan continue.
Setelah itu ada summary informasi yang kita lengkapi mengenai income, deductions yang kita claim, kita juga sudah melengkapi Medicare levy, dan other private health insurances. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kamu melengkapi tax return. Obviously, kamu mengerjakan ini sendiri, jadi kita pilih prepared myself. Nah, yang di bawah ini adalah kalau seandainya kamu dibantu oleh tax help volunteer. Will you need to lodge an Australian tax return in the future? Ini jawabannya akan tergantung sama situasi kamu. Kalau kamu akan lodge tax return lagi di tahun-tahun berikutnya, maka pilih yes dan calculate. Jadi, dalam case ini, Puspita mendapatkan tax refund sebesar 1.959,30 sen AUD dari ATO. Jadi, ya Puspita akan mendapatkan kiriman dari ATO sebesar segini. Nah, di sini ada breakdown-nya ya. Jadi, di sini ada salah satunya yaitu PAYG atau Pay As You Go, withholding yaitu tax yang sudah kamu bayar di depannya di last financial year. Jadi, karena kamu ini bayarnya kelebihan dan belum termasuk deductions yang tadi kita masukin ya, makanya dapat refundnya sebesar ini. Nah, kalau sudah, kamu bisa tick box yang ada di bawah ini dan make sure kalau kamu baca declaration, ini menyatakan informasi yang kamu berikan adalah benar dan jujur. Kalau udah komplit, kamu bisa klik lodge button dan tax return kamu sudah lodge. Nah, kamu biasanya akan menerima receipt number di hari kamu lodge tax return. Di sini ada keterangan yang bisa kamu baca ya. Pada umumnya, ini akan makan waktu 2 minggu untuk proses tax return. Jadi kalau kamu ya harus nunggu sabar gitu ya, jangan panik. Dan jangan DM ke saya atau komen, kemana nih tax return-nya gitu kan. Nah nanti itu akan ada notifications dan juga dapat email ya dari MyGov. Jadi ya begitulah caranya kamu lodge tax return. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, teman-teman bisa share dan juga like, subscribe juga dan juga bisa follow di Instagram saya di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.